Oke, baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Nah, ibu-ibu ada yang tahu nggak anak istimewa itu apa sih? Iya, jadi benar ya yang dikatakan oleh Ibu Karsini itu, seperti yang ada di flip chart kita. Jadi, anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Nah, jadi anak istimewa ini bukan berarti dia tidak bisa apa-apa ya Bu ya, masih ada potensi yang bisa digali, sesuatu yang bisa ia lakukan gitu. Nah, oke. Kita lanjutkan dengan menonton film. Iya, kalau nonton film senang ya Bu ya. Oke. Nah, dari film tersebut Bu, kira-kira apa yang ada pada Getun itu potensinya Bu? Potensi apa Bu yang ada pada si Getun? Oke, jadi Getun ini adalah contoh dari anak istimewa ya Bu ya. Nah, kemudian siapa aja sih Bu yang kita sebut dengan anak istimewa? Ada yang bisa menyebutkan? Iya. Ya, jadi benar ya Bu ya, kalau anak istimewa itu salah satunya adalah yang tidak bisa berbicara, yang tidak memiliki tangan misalnya kan. Nah, ini dapat kita lihat di flip chart ya Bu ya. Ada 10 pengelompokan anak istimewa. Nah, ini adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, lambat belajar, mengalami spektrum autisma, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda. Ini berdasarkan pasal 3 ayat 2 nomor 70 tahun 2009. Jadi ada 10 pengelompokan anak istimewa. Iya, bener ya Bu ya. Nah, anak istimewa ini Bu adalah kelompok anak yang rentan mendapatkan kekerasan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa Bu kok rentan terhadap kekerasan? Iya, bener Ibu. Jadi ya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Arnitati tadi, bahwa anak istimewa ini biasanya orang terdekatnya, mohon maaf orang tuanya misalnya, malu terhadap keadaan si anak, sehingga seringkali si anak ini mendapat kekerasan. Kekerasan itu tidak hanya memukul ya Bu ya, tetapi memarahi juga itu termasuk kekerasan. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis pengelompokan anak istimewa, ibu-ibu ada yang tahu nggak bagaimana cara pencegahan supaya anak istimewa ini tidak mendapatkan kekerasan dari lingkungannya atau keluarganya? Oke, benar Ibu Arnitati lagi. Kita kasih tepuk tangan dulu supaya lebih semangat ya Bu ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Bu Arnitati karena dari tadi udah menjawab terus. Nah, tepuk apa yang mau kita kasih ke Ibu Arnitati ibu-ibu? Oke, boleh tepuk wow. Tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Pinter Ibu Arnitati ini. Sepertinya Ibu Arnitati sudah tahu materi kita hari ini. Jadi pencegahan kekerasan terhadap anak pada flip chart ini. Oke, Ibu Arnitati bacakan bisa? Nah, benar ya Bu ya. Jadi anak itu adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita berkewajiban untuk menjaganya, melindunginya, walaupun lahir dalam keadaan istimewa, tidak boleh malu dan tidak boleh menyesalinya ya Bu ya. Itu yang pertama harus kita tanamkan dulu kepada ibu-ibu atau keluarga yang memiliki
anggota keluarga yang merupakan pengelompokan anak istimewa tadi. Nah, kalau sudah ada kesadaran itu, maka akan terjadi pencegahan kekerasan. Tidak akan terjadi kekerasan terhadap anak istimewa tersebut. Nah, kemudian kita juga sebagai keluarga yang memiliki anak istimewa tidak boleh merasa malu karena memiliki anak istimewa. Selanjutnya, kita harus percaya bahwa anak istimewa tersebut juga bisa mandiri. Ada potensi yang bisa kita gali dari anak tersebut. Walaupun tidak sempurna, tetap ada sisi positif yang bisa kita kembangkan, Bu. Ya, Bu ya? Nah, jangan lupa juga kita harus selalu memenuhi hak-hak anak istimewa. Jangan karena dia bisa dikatakan berbeda, lalu kemudian hak-haknya tidak terpenuhi. Jadi kalau kita memenuhi hak-hak anak istimewa, maka kita akan terhindar dari melakukan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, jangan lupa juga, Bu, anak istimewa ini tetap diberi dukungan. Dengan mendukung anak istimewa, ia pun bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, gitu ya, Bu ya. Selanjutnya, pada pertemuan kita sore hari ini ada beberapa pesan kunci yang akan saya sampaikan seperti yang ada di flip chart ini, yaitu anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Diingat ya, Bu ya. Jadi anak istimewa adalah anak yang memiliki atau membutuhkan perhatian khusus. Kemudian mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bu ya. Anak istimewa pasti memiliki sisi positif yang bisa untuk dikembangkan. Lalu pengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Jadi memang sedikit berbeda ya, Bu ya. Kalau anak-anak biasa itu bisa memotivasi dirinya sendiri, walaupun tetap kita motivasi, tapi kalau yang anak istimewa ini harus lebih ekstra dalam memotivasi, dalam mendukung, dalam memberikan perhatian ya, Bu ya. Nah, kemudian lagi, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan juga cara-cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Jadi, anak istimewa memang harus dilindungi karena rentan terhadap kekerasan. Nah, kemudian kalau terjadi kekerasan terhadap anak istimewa, Bu, kepada siapa harus mengadukannya? Melaporkannya? Ya boleh, Pak RT boleh, Pak RW boleh. Nah, jadi untuk melengkapi jawaban ibu-ibu barusan, ini ada flip chart. Nah, di sini ada lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Jadi, yang paling dekat dengan kita adalah Dinas Sosial setempat. Kemudian Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, TRC Kementerian Sosial, LKS Anak Terdekat, dan lain-lain. Nah, jadi itulah lembaga-lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk mengadukan apabila terjadi kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, ibu-ibu ada yang bisa menyimpulkan nggak apa sih pertemuan kita hari ini maksudnya itu? Oke, Ibu siapa? Ibu Narti, boleh silakan. Boleh. Jadi untuk melengkapi jawaban Ibu Narti tadi, ini ada flip chart untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Saya bacakan aja ya, Bu ya. Oke, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Diingat ya, Bu ya, apapun itu tindakan yang membuat anak menderita,
termasuk dalam kekerasan, dan itu adalah perlakuan yang salah. Kemudian cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan memukul, Bu. Jadi kita bisa menggunakan kasih sayang untuk mengatur anak. Kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Jadi sebagai orang terdekat kita harus menjaga anak. Jangan sampai ada tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Kemudian, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui cara antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan ke RT RW atau polisi setempat. Selanjutnya menghubungi lembaga layanan setempat yang saya jelaskan tadi seperti Dinas Sosial, KPAI, seperti itu ya Bu ya. Nah, demikian ibu-ibu pertemuan kita pada sore hari ini. Jangan lupa di rumah tetap kita praktekkan hal-hal yang positif yang telah dijelaskan, dan kita jauhkan hal-hal negatif seperti yang sudah saya jelaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.